Nah, pertanyaannya, kok bisa orang mempunyai ilmu pada saat di dalam lapas ilmunya tidak berarti, ya kan bang? Iya. Mitos, bang. Oh, mitos ya? Mitos itu bang. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir di layar kaca sahabat untuk memberikan informasi, edukasi sekaligus motivasi dari narasumber-narasumber yang kita hadirkan di tempat kita ini. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Kalapas kelas 2A Kota Bukit Tinggi. Nama beliau adalah Bapak Hendrianto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas. Siang Mas Hendrianto. Bang Hendrianto lah ya. Hendrianto. Hendrianto ya. Siap. Apa kabar Henry? Baik bang. Aduh, iya. Sahabat nih, kita ini dulu nih. Ini Master Podcast loh. Kita dapat lawan hari ini nih. Wah Henry, memang senang juga bikin podcast kan. Konon di ini dulu ya. Kebetulan saya senang bermedia sosial bang. Waduh. Baik itu kita podcast maupun nulis maupun nulis media juga sosial. Nulis juga bang. Bisa bang. Waduh, keren nih. Jadi pantas lah sahabat kalau kita lihat nggak nampak wajah sangarnya jadi ketua Kalapas ya. Aduh, berarti dulu sebelum sudah berapa bulan di sini, Bang Henry? Masuk ke 4 bulan bang. 4 bulan di sini. Ya. Gimana hawa Bukit Tinggi, Bang Henry? Yang pertama masuk di Bukit Tinggi hawanya dingin bang. Hawanya dingin. Terus makannya enak-enak. Oh, makannya enak. Ini Ranah Minang kan? Ranah Minang bang. Iya. Kampung Bang Henry di kampung kita di Sumatera Selatan di Lubuk Linggau bang. Lubuk Linggau. Siap ya. Waduh. Kalau istri dan anak-anak juga di sana sekarang. Di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ya. Bujangan dong di sini. Bujangan bang. Bang Henry, kita Aspen ini kan memang lembaga amil zakat dan lembaga kemanusiaan yang kita memberikan informasi edukasi kepada publik ini. Izin nanti kalau bertanya nanti kita seputar Kalapas nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bang. Nah, poin pertanyaan pertama. Bang Henry bahagia enggak di bekerja di lapas begitu bang? Oke bang, untuk bahagia karena kebetulan saya dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan, khusus di Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang saya alhamdulillah menjadi Kalapas 2 Bukit Tinggi. Yang pertama sangat bahagia dan bersyukur atas amanah yang diberikan kepada saya. Oh iya, sip. Jadi bahagia ya bang? Bahagia dong bang. Alhamdulillah. Dan tetap semangat. Tetap semangat ya. Dulu cita-citanya memang ingin jadi bekerja di mana? Memang di bagian hukum atau bagaimana bang Henry? Dulu pada saat saya lulus SMK, saya berkeinginan masuk sekolah ikatan dinas bang. Ikatan dinas, baik itu di kementerian manapun, baik itu di TNI ataupun Polri, yang penting sekolah ikatan dinas. Alhamdulillah lulus sekolah ikatan dinas di Kementerian Hukum dan HAM, bang. Oh, Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ini ada sekolah ikatan dinasnya, bang. Kayak ini ya, STAN itu ya? Oke, betul bang. Betul, STAN. Semua dibiayai negara. Bukan STAN bang, tapi kita kalau dulu saya namanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Oh, Akademi Ilmu Sekarang Pemasyarakatan. ini berubah bang. Apa Jadi itu, bang? Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Di situ udah ada beberapa jurusan bang. Kalau dulu saya ada 2 bang, Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi. Oh gitu. Aduh, kalau akademi emang pelatihannya semi tentara, semi militer kan bang? Bener kawan Henry ya? Bang. Aduh. Tapi Bang Henry, dulu apa namanya, jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA begitu, SMK baru masuk itu ya. Nah, berarti kalau ikatan dinas langsung dinas dong bang? Enggak kan bang. Tamat itu nggak perlu, kalau sekolah ini kan nggak perlu lamar-lamar lagi. Nggak perlu bang. Ditempatkan pertama di mana bang? Jadi pada saat kita lulus SMK bang, mendaftar kita di Kementerian Hukum dan HAM untuk sekolah ikatan dinas. Alhamdulillah kalau lulus. Kalau dulu masih waktu saya 3 tahun bang. Setelah lulus ditempatkan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan bang. Ada 4 unit pelaksana teknis pemasyarakatan ini. Ada lapas, ada rutan, ada bapas,
lapas, ada Rukbasan bang. Kebetulan saya penempatan awal di Lapas Narkotika Jakarta bang. Waduh, berat sekali langsung ya. Badan Lapas Narkotika Jakarta bang. Oke, luar biasa. Kebetulan waktu itu saya setelah lulus ngambil seterata 1. Terus langsung S2 dibiayai juga oleh negara di Fakultas Universitas Indonesia bang. Waduh. S2-nya bang. S2 ya Bang Henry ya. Waduh, siap. Ini ngeri-ngeri sedap nih kita. Pak Henry, cukup. Kita jangan terlalu serius bang. Kalau terlalu serius selalu tegang bahaya. Oke, kalau tokoh lucu siapa sih yang Bang Henry suka? Oke, untuk tokoh nih bang ya, tokoh nasional apa tokoh di daerah bang? Pokoknya yang bikin lucu aja deh Bang Henry. Oke, kalau salah satu tokoh yang menurut saya sih ada humornya, ada lucunya. Oke. Itu kebetulan saya fans kepada siapa? Almarhum presiden kita yaitu B.J. Habibie bang. Waduh, Masya Allah. Benar ya. Iya. Beliau lucu juga berarti bang. Dia ada kadang lucu, kadang gaya serius dia, ya. Kayak gestur tubuh dia kalau lagi ngomong. Betul. Terus ada serius dan pintar lagi bang. Oh benar ya. Walaupun kecil lebih pintar ya. Luar biasa. Pantas kalau orang pintar memang fan-nya juga pintar-pintar kan sahabat. Bang Hendrianto, Pak Henry, saya sebelum mengajak Bang Henry kepada posisi Bang Henry hari ini, Kepala Kalapas. Pertanyaan saya ingin mengajak Bang Henry ke masa kecil. Boleh. Persoalan hukum apa yang Bang Henry lakukan yang melanggar hukum waktu kecil? Oke. Jadi kalau alhamdulillah bang, ini kalau kecil ya, pelanggar hukum itu tidak ada bang. Tapi ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tua kita bang. Apa tuh? Nah, contoh. Kalau kita bermain bang, pulang terlalu sore bang. Oke. Kita kena hukum sama dia bang. Kenapa, sama bang? orang tua kita. Kenapa bang? Karena pulang terlalu sore, terus orang tua kita cari, ya, terus dihukum oleh orang tua kita. Banyak macam-macam hukumannya itu bang. Hukumannya apa sih? Hukumannya yang paling saya ingat dilakukan oleh orang tua saya yaitu suruh nulis bang. Suruh nulis bang satu buku itu bang. Saya tidak lagi melakukan kesalahan itu sampai hampir 100 halaman itu bang kita suruh tulis. Waktu itu kesel gak bang? Kesel bang, ya kan? Karena waktu kita kecil kan pengennya main bang. Benar ya. Tapi ini hukuman sahabat luar biasa nih. Hukumannya sifatnya edukasi bang. Edukasi bang. Tuh. Masya Allah luar biasa. Tapi akhirnya efek dari dihukum nulis dulu. Kata tadi kan awal cerita Bang Henry suka nulis. Itu bagian dari situ nggak Bang Henry? Nah kebetulan bang. Pada saat kita dikasih hukuman oleh orang tua kita, itu motivasi kita bang. Bagaimana kita sekolah harus jadi pintar bang. Oh gitu. Terus kalau dulu kita diajarkan oleh orang tua kita bang. Kalau orang tua kita pendidikannya SD, kita harus lebih dari orang tua kita. Nah disitulah kita mulai belajar, memotivasi diri saya. Bagaimana kita harus belajar lagi bang. Waduh, dahsyat ini. Berarti kalau nulisnya nulis apa yang senang bang? Kebetulan ya nulis seputar pekerjaan kita bang. Pekerjaan. Tapi saya tidak hanya yakin soal pekerjaan. Sepertinya Bang Henry romantis ini. Sangat romantis bang. Romantisnya cukup sama istri kita saja. Iya benar. Tidak boleh sama orang lain. Iya nggak boleh sama orang lain. Ajalah. Siapa Henry? Ini sangat dahsyat sekali nih. Moto hidup apa sih Bang Henry? Nah kalau moto hidup saya bang, jadikanlah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin bang. Oh jadikanlah hari ini? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini atau hari esok bang. Oh Masya Allah. Itu, bang. Oh gitu ya. Wah dahsyat sekali. Oke, sebelum serius-serius kita nih. Oh berarti ini kita bawa dulu ini Bang Henry. Dulu kan berarti kan orang inovatif ya. Kalau dulu kan dibikin podcast Lanin, mungkin sahabat juga bisa. Kalau Lanin podcast ya. Oke Bang, betul. Itu Lanin podcast ya Bang Henry. Ya itu tujuannya dibikin dulu memang untuk edukasi ya. Untuk edukasi. Waktu saya berdinas kebetulan sebelum di Lapas 2A Bukit Tinggi, saya di Lapas kelas 2B Muara
Marainim, saya membuat podcast untuk sumber informasi kepada masyarakat, Bang. Nah, itu dia bagus. Sumber informasi kita sosialisasikan tentang aturan di dalam lapas, terus apa informasi yang ada di dalam lapas kita salurkan lewat podcast, lewat media sosial, sehingga masyarakat itu tahu bahwa lapas itu sebenarnya bukan tempat yang seram, tapi di dalam lapas juga banyak sekali pembinaan yang diberikan oleh lapas kepada narapidana, Bang. Oh gitu ya. Oh itu fungsi dibuat itu, ya. Bang, dibuat, Bang. Oke. Nah pikiran saya bincang bila berpikir tentang lapas, saya jadi teringat dulu saya pernah masuk lapas praktek. Ketika lihat ini, ketika dulu kan ini, Bang. Kuliah, Bang, ya? Waktu kuliah. Iya. Pertanyaan saya dulu waktu itu belum jadi terjawab sama ketika di lapas, karena memang banyak mahasiswa nanya. Itu kan orang yang masuk lapas itu kan dengan berbagai ilmu bisa ngilang, ya kan, macam-macam tuh. Ada kepala lapas bilang itu sehebat apapun ilmu orang di luar, masuk dia di pintu itu habis ilmunya. Yang benar Pak? Kan tidak ada orang, ini kasus loh, Bang. Ini dekat dulu di Bagan Gamis itu, dikepung rumah itu oleh orang. Tiba-tiba ngilang, nggak tahu, nggak dapat. Lah di lapas kenapa dia nggak bisa? Nah ini ada bocoran rahasia nggak? Pintu masuk lapas itu memang ada pengurus ilmu gaib nggak, Pak? Jadi gini, Bang. Apa tuh, Bang? Seputar lapas yang diceritakan tadi sebenarnya itu kan mitos, Bang. Mitos, Bang. Karena lapas itu hanya punya satu pintu, Bang. Pintunya hanya di dalam itu pada saat masuk, terus langsung ke dalam perkantoran, terus langsung blok hunian atau kamar hunian, Bang. Nah, pertanyaannya kok bisa orang mempunyai ilmu pada saat di dalam lapas ilmunya tidak berarti, ya kan, Bang? Iya. Mitos, Bang. Mitos ya. Mitos itu, Bang. Kalau nggak dijaga narapidana, kalau dia pengen niat kabur maka pasti kabur itu, Bang. Oh benar ya. Betul, Bang. Itu mitos itu, Bang. Tapi kan memang ini antara mitos dengan fakta di masyarakat yang mesti kita hubungkan dengan logisnya nih. Logis di masyarakat kan memang ada ilmu yang bisa menghilang, tiba-tiba dia bisa di dalam. Berarti nggak laku ilmunya di lapas ya. Nggak ada kan, Bang? Selama Bang Hendri di lapas, berapa tahun Bang Hendri di lapas? Kerja di lapas apa di lapas ini, Bang? Kerja di lapas. Oh, kerja di lapas tuh hampir 25 tahun lebih. Nah, 25 tahun lebih. Pernah nggak orang hilang tiba-tiba nggak keluar pintu nih kelihatannya, tiba-tiba ngilang aja dia? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Mitos itu, Bang. Nggak ada. Terus ya? Itu mungkin hanya cerita, Bang. Cerita. Kalau dulu kan penjara ini kan serem, Bang. Oh gitu. Orang punya ilmu pada saat dia ditahan, dimasukkan ke dalam lapas, ilmunya tidak berarti apa-apa. Ya kan gitu, Bang. Iya, betul. Karena lapas ini kan serem banget dulu, Serem, Bang. betul. Padahal itu hanya cerita ke cerita. Ya kan, saya juga belum pernah, Bang, melihat ada narapidana tiba-tiba di dalam punya ilmu menghilang. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada, Bang. Nggak ada, Bang. Mitos itu, Bang. Saya kira begini, ilmu tenaga dalam dari para penghuni petugas lapas lebih dahsyat. Karena begini kan, Bang, begitu banyak narapidana yang masuk ke dalam, semua ilmu kebatinan ditinggalkan bagi. Jadi di lapas itu, Bang, hampir seluruh lapas di Indonesia, khususnya di lapas 2 Bukit Tinggi ini, kita kekurangan personil, Bang, atau kekurangan personil. Kekurangan banget. Isi kita sekarang 481 orang yang jaga hanya 9 orang petugas, Bang. Enggak bahaya, Bang. Nah itu makanya itu bagaimana sih kita mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan kontrol, oke. Yang kedua adalah berdoa, Bang. Doa ini yang sangat manjur, Bang. Waduh. Karena 9 orang dengan 480 sekian narapidana, kalau ingin mereka melakukan sesuatu pasti habis sudah, Bang. Tapi kenapa kita tidak ada? Alhamdulillah, karena kita tidak ada diskriminasi terhadap narapidana lain. Oh iya ya, kalau ada diskriminasi selesai kita ya. Siap, Bang.
Oh, berarti penjara hari ini tidak seseram zaman dulu. Tidak, Bang. Bahwa di dalam lapas itu yang saya bilang tadi, Bang, ada berbagai macam pembinaan kemandirian di situ, Bang. Baik itu pembinaan kemandirian, terus itu pembinaan kerohanian. Ada di situ semua. Ada ya? Ada, Bang. Jadi pada saat narapidana bebas, mudah-mudahan dia tidak melakukan kejahatan yang mereka lakukan karena sudah dididik di dalam lapas, Bang. Karena pada saat mereka bebas, mereka mendapatkan sertifikat, Bang. Sertifikat ilmu yang sudah mereka dapat. Oh, gitu, Bang. Baik, sebelum berarti di dalam lapas itu ada pembinaan yang sifatnya pemberdayaan. Iya. Apa diantaranya, Bang Henry? Banyak, Bang. Untuk kemandirian juga kita di Lapas 2 Bukit Tinggi ada pertanian. Pertanian. Iya, Bang. Lalu bertani di mana, Bang? Di dalam lapas, Bang. Kita punya lahan. Jadi di dalam lapas juga ada lagi pagar bersih. Jadi lapas yang sifatnya kamar, nanti juga lapas besar. Betul. Gitu. Ada lahan untuk narapidana atau warga binaan melakukan kegiatan mereka, Bang. Contoh yang sebutkan tadi ada pertanian, Bang. Pertanian itu banyak, Bang. Pertanian apa saja, Bang? Ada di situ bawang merah. Ada di situ pakcoy. Itu dalam pertanian, Bang. Belum perindustrian, Bang. Ada kita sandal hotel yang alhamdulillah sekarang kita bekerja sama hampir di Bukit Tinggi ini, hotel-hotel di Bukit Tinggi kerjasama produksi atau ambil sendal hotelnya ke kita, Bang. Contoh yang sekarang sudah berubah, Hotel Novotel sekarang kan sudah berubah. Triple itu ke kita, Bang. Belum hotel-hotel lain. Itu ya. Terus itu untuk mantel atau jas hujan. Betul pemberdayaan, betul ya. Betul, Bang. Oke, Bang Hendri. Terus jangan lupa juga, Bang, di dalam lapas juga ada pabrik roti, Bang. Ada pabrik roti? Ada, Bang. Canggih pula ya. Betul, Bang. Jadi tapi bukan berarti ayo masuk ke lapas. Oke. Kita mandirikan, tapi bukan kita himbau. Bukan himbau, Bang. Jangan kita himbau, ayo masyarakat melakukan tindak pidana supaya masuk ke lapas, tidak boleh tuh, Bang. Oke. Bang Henry, bentuk-bentuk kasus yang mayoritas terjadi di Kalapas, mungkin di Bukit Tinggi, apa jenis-jenis kasus yang banyak nih, yang mayoritas banyak? Untuk di Lapas 2A Bukit Tinggi khususnya, Bang, ya. Dari 100%, 70% adalah kasusnya narkotika, Bang. 70%. Dari isi 481 narapidana. 481 70% adalah narkoba. Bang. Betul. Berarti negeri kita gawat narkoba, Bang. Kalau yang itu no comment kita, Bang. Iya. Jangan bermain di pinggir jurang. Pejabat pinter banget nih, Pak Hendri. Yang penting nyari data Yang penting data dari lapas bahwa isi di dalam lapas kita 70% adalah narkotika. Nah, sekarang kita tanya. Oke deh, yang pokok berhubungan negeri kita nggak tanya. Kita nanya-nanya sebab saja. Itu berapa persen kira-kira anak di bawah umur? Oke, Bang, untuk di lapas itu banyak beberapa kategori, Bang. Kita kategorikan ada kasus narkotika, ada tindak pidana lain, contoh pencurian, pembunuhan ada juga, penganiayaan, pelecehan dan penipuan segala macam ya. Penipuan dan lain-lain. Nah, terus di dalam lapas kita sekarang ada anak dan ada wanita, Bang. Anak kita sekitar untuk anak sendiri sekitar 20-an orang. 20 anak. Itu usia berapa, Bang? Kalau anak 17 ke bawah, Bang. 17 ke bawah ya. Kalau dia 17 ke atas sudah tidak anak lagi, Bang. Sebentar, 17 ke bawah batasannya kan ada juga batasan anak yang tidak bisa dipidana kan, Bang? 10 tahun, 12 tahun. Yang data dari kita sekarang dari lapas untuk anak sendiri itu umurnya 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun 15 tahun ke atas, Bang. Sampai dengan 17 ya. Terus untuk wanita ada 3 orang kebetulan per hari ini, Bang. Per hari ini untuk perempuan. Muda atau tua? Ada muda, ada tua, Bang. Kategori tua kan sudah 50 ke atas nih. Kategori muda sini. Tapi ada wanita 3 orang. Ada wanita 3 itu orang. Lapasnya berbeda kan? Untuk lapas enggak, Bang. Untuk lapasnya satu. Kamarnya yang berbeda, betul, Bang. Betul ya.
Waduh, luar biasa nih, dahsyat. Lagi bang. Banyak lah mau kita tanya Bang Henry, tapi boleh asalkan jangan berkaitan dengan pinggir-pinggir jurang ya. Pertanyaannya adalah, konon kabarnya narkoba dikendalikan dari balik jeruji besi itu. Oke, ini pertanyaan yang umum masyarakat kepada saya. Kadang ada juga yang bertanya di media sosial saya, kok kenapa masih ada narkotika dikendalikan dari dalam lapas? Oke, kan itu pertanyaannya bang. Benar atau hoax nih? Kan benar apa hoax? Oke. Jadi gini bang, terutama kami dari Lapas 2 Bukit Tinggi juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengawasi secara bersama-sama tentang Lapas Bukit Tinggi. Kenapa masih ada narapidana mengendalikan narkotika di dalam lapas? Yaitu bang, jumlah personil kita kurang. Ya 9 tadi ya. Dari 9 orang untuk mengawasi 400 sekian. Tapi kita harus berusaha sesuai daripada instruksi pimpinan kita bang, yaitu Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar. Terutama dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan itu kunci pemasyarakatan itu ada 3+1 bang. 3+1. Yang pertama adalah deteksi dini bang. Waduh, ya deteksi dini. Deteksi dini bang. Kan? Yang kedua adalah berantas narkoba bang. Berantas narkoba bang. Yang ketiga adalah sinergi bang. Terhadap aparat penegak hukum dan yang lain-lain bang. Termasuk masyarakat ya. Terus +1 itu back to basic bang. Back to basic itu kembali semua ke aturan bang. Oh gitu. Kembali kepada aturan. Kepada aturan bang. Jadi kalau 3+1 itu kita laksanakan, insya Allah lapas atau rutan pemasyarakatan ini bisa baik atau lebih baik bang. Waduh, dahsyat ini. Nanya apa lagi kita? Banyak mau ditanya. Pertanyaannya, kenapa sih masih ada oknum narapidana yang mengendalikan narkoba di dalam lapas? Itu tadi bang. Yang pertama, kami berkomitmen supaya Lapas 2 Bukit Tinggi ini zero bang daripada halinar. HP, pungli dan narkoba. Itu halinar tuh. Halinar. HP. Ya, linarnya itu pungli, linya itu pungli, nar itu adalah narkoba bang. Harus zero. Waduh, ini keren nih. Kemarin bang, deteksi dini kita berhasil bang melakukan pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas bang. Itu mungkin berarti orang yang viral, kebetulan ada oknum narapidana kita melakukan pemesanan narkoba melalui ojek online. Ojek online itu coba masuk ke dalam, terus kita lakukan pemeriksaan terhadap ojek online. Alhamdulillah ditemukan yang diduga di dalam rokok adalah ganja. Secara otomatis tukang ojek kena. Betul bang, untuk tukang ojeknya kena atau tidak kita serahkan kepada kita nampung aja ya. Kita serahkan tukang ojek online bersama barang bukti ke aparat penegak hukum, yaitu Sat Narkoba Polresta Bukit Tinggi bang. Ya. Waduh, ini dahsyat juga ya. Apalagi bang, kita harus mikir dulu nih. Tapi keren ya, berarti terjawab sudah Pak. Artinya kong kali kong itu ternyata tidak benar juga. Karena suhu kan masyarakat kan serah-serah dia aja menjawab. Betul bang. Menduga-duga sama aja. Hari ini dijawab oleh masternya nih. Iya. Banyak sekali bang, terutama di TikTok saya pertanyaan bukan hanya itu. Ada lagi beberapa pertanyaan. Ada nggak di dalam Lapas 2 Bukit Tinggi khususnya kamar-kamar mewah? Kan gitu bang pertanyaannya masyarakat nih. Sebenarnya mau nanya ke sana tadi sahabat, tapi agak segan-segan ya. Saya pastikan bang. Saya pastikan bahwa itu tidak benar. Tidak ada kamar istimewa ya. Tidak benar bang. Makanya waktu untuk kelas 2A Bukit Tinggi ya. Saya berbicaranya kelas 2A Bukit Tinggi bang. Makanya pada saat itu kita undang ada kawan-kawan dari PWI Pertotoan ya. Untuk ke lapas melihat. Ke lapas kita berwisata di dalam lapas atau di dalam penjara bang. Kalau abang mau ke lapas, kita undang. Kapan abang ke lapas, kita lihat kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada di dalam, bagaimana mereka melaksanakan kemandirian atau pembinaan kerohanian yang ada di
dalam lapas bang. Waduh, boleh tuh nanti Aspen. Boleh. Tapi diundang ya bang ya. Aspen ya. Nggak apa-apa bang. Boleh masuk. Boleh bang. Oh, iya. Datang ke tapi lapas, bertamu maksudnya ya. Ke kita ajak. Iya. Sekalian bang izin kalau bisa untuk Aspen sendiri mempromosikan produk narapidana yang ada di dalam lapas. Iya. Karena kita untuk penjualan kita pemasaran kurang bang. Iya. Ini sebenarnya kan tema kita visi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Karena kan kayak begini nih, artinya kita sebenarnya memang harus saling menguatkan tuh bang Henry. Termasuk kayak tadi ya, sehingga tidak banyak wasangka, praduga, begitu ya. Sehingga memang silaturahmi ini lebih dekat gitu ya. Kan kadang-kadang ketika sesuatu tidak dikomunikasikan, diduga-duga kan. Makanya waktu itu juga bang, saya keluarkan juga bang di media sosial saya di IG, menginformasikan kepada masyarakat, kepada keluarga warga binaan, kalau dia melakukan pengurusan pembinaan bang, contoh di dalam lapas itu kan ada namanya pembinaan bang. Pembinaan lapas itu ada pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMK, remisi dan lain-lain, itu semua gratis. Jadi kalau ada narapidana menghubungi keluarganya minta uang untuk bayar dalam proses pembinaan itu, saya katakan hoax. Oh, tidak ada dibayar. Tidak boleh bang. Begitu juga yang ingin melakukan pengurusan kamar, ada ndak sih kamar-kamar mewah atau yang lain, saya katakan hoax atau tidak ada bang. Betul bang. Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul di media sosial saya bang. Iya. Tapi ini luar biasa nih. Ternyata kita tidak lagi mengira bahwa kan kadang-kadang kalau masuk penjara itu segimana gitu ya rasanya, keluarga kita bagaimana, tidak selamat atau apa begitu ya. Iya. Itu bang. Iya. Apalagi bang? Kira-kira kan begini bang, begitu banyaknya narkoba, apakah juga nanti kan bisa sejenis fakultas bagi yang sebenarnya tidak narkoba? Oke. Nah ini pertanyaan juga yang sering juga dilakukan bang kepada kita, bahwa penjara itu sekolah tinggi ilmu hitam, sekolah tinggi kejahatan. Bagaimana penularan tindak pidana jadi ada di dalam lapas, kan begitu bang. Jadi gini bang, persepsi masyarakat luar berbeda dengan persepsi kita yang betul-betul yang bekerja di dalam lapas bang. Contoh begini juga bang, ada namanya obral remisi bang. Obral remisi. Pertanyaan atau di media sering kita lihat obral remisi. Sekarang bagaimana kita ingin obral remisi, sedangkan remisi itu untuk mendapatkan remisi prosesnya itu panjang bang. Bahwa narapidana atau kawan-kawan warga binaan harus mengikuti program pembinaan dengan baik. Oh gitu ya. Gitu loh. Orang dapat remisi tidak boleh ada register F. Kalau dia ada register F atau melakukan suatu pelanggaran disiplin berat, dia tidak akan bisa dapat. Dan bagaimana cara kita mengobrol remisi? Sedangkan situ memakai aplikasi bang yang online bang. Keluarga narapidana tidak perlu capek-capek, dia bisa melihat data kapan keluarganya itu bebas, baik itu bebas murni, baik itu 2/3 atau pembebasan bersyarat. Nah saya tidak bisa berpikir atau melihat ada isu yang mengatakan di lapas itu sangat gampang namanya obral remisi bang. Oh enggak benar. Enggak bisa ya, betul itu ya. Online bang. Online ya. Dia sekarang sudah zaman aplikasi. Bang. Iya sedang betul ya. Bisa, semuanya orang sudah. Abang aja bisa lihat. Betul. Loh. Nah bagaimana caranya kita memberikan atau obral remisi terhadap kawan-kawan kita di dalam? Oke bang Henry, kita masuk pada kan 70%, 75 atau 70% bang. 70% adalah narkotika. Pertanyaan saya, itu pemakai atau pengedar bang? Oke bang, kalau untuk kategori pemakai, terus kategori pengedar atau kategori bandar, kita tidak tahu bang. Karena yang tahu itu adalah penyidik awal bang. Oh ya penyidik ya. Ya apakah kita hanya melihat hukumannya bang. Oh gitu. Ada yang tinggi, ada rendah, ada sedang. Tapi kalau kita spesifiknya itu bandar, pemakai itu kita tidak tahu. Kita hanya menerima dari aparat penegak hukum ke lapas untuk mengklasifikasi dia bandar. Kita hanya melihat di hukumannya saja bang, gitu ya. Atau di pasalnya. Berarti kalau nanti di pengadilan ya? Iya. Itu ini ya. Di aparat penegak hukum. Iya. Kita tidak tahu bang. Betul.
Kalau ini berarti kan ada juga ada masjid di dalam kan? Ada. Kalau untuk khutbah Jumatnya ada dari dari Kementerian Agama, Bang. Oh, Kementerian Agama. Kementerian Agama. Berarti narapidana nggak boleh jadi khatib Jumat? Boleh, Bang. Boleh. Kalau ada yang pandai ya? Ya, banyak yang makanya di situ ada pembinaan kerohanian, ya kan? Diajarkan mereka untuk mengaji hatam Al-Qur'an dan lain-lain, Bang. Narapidana kita alhamdulillah, Bang, banyak yang sudah hatam Al-Qur'an. Dan kita wajibkan kepada narapidana yang umat Islam itu untuk sholat 5 waktu dan ada absennya, Bang. Oh, gitu ya. Betul, kita wajibkan. Jadi kayak pesantren jadinya, Pak Betul, Henry ya. kayak pesantren, Bang. Apalagi dengan komandan yang memang iya. Tapi kalau komandan sangar ngeri juga. Ya benar ya. Kalau selama ini Pak Henry, adakah napi yang unik Bang Henry temukan? Dalam kacamata Pak Henry, sebenarnya orang itu unik dan memiliki potensi tidak pernah dilihat dibandingkan narapidana yang lain. Pernah ada kah, Bang? Jadi gini, apakah ada narapidana yang unik? Unik itu ada kutip, Bang, ya. Uniknya seperti apa? Pada saat tahanan baru masuk, itu kita lakukan namanya asesmen. Oh, begitu masuk asesmen? Ya, asesmen, Bang. Apa saja asesmennya? Kenapa sih kita lakukan asesmen? Untuk melihat. Untuk melihat bakat atau seseorang atau tahanan ini, ntar dia skillnya apa, gitu loh, Bang. Makanya itu kita perlukan asesmen di situ, bukan hanya skill, tapi kita kan asesmen di situ keluarganya di mana, ya kan, rumahnya di mana, terus skillnya ini apa. Ntar setelah selesai asesmen dari registrasi ini, hasil asesmen tadi kita kasih juga ke seksi kegiatan kerja atau itu ya, untuk dilihat nih. Skillnya apa nih, talentanya apa, gitu loh, Bang. Oh gitu ya. Sehingga nanti kan kalau ada yang seni, ada bakat nyanyi, ada apa, ketahuan di situ ya. Jadi kita tidak pusing lagi. Ini skill narapidana si Ek ini apa? Si Ek ini sudah tahu kita pada saat asesmen awal, Bang, yang kita lakukan. Oke. Mbak Henry, kalau Mbak Henry sendiri ada pernah merasa kasihan nggak lihat narapidana ke masa kan ada personal ya, kalau secara apanya ya, kalau secara kerja itu kan sama kayak dokter kan menoreh itu kan sudah jadi biasa. Ya akan ada kalanya, pernah nggak selama ini Bang Henry itu kasihan sekali ngelihat orang, nggak Bang? Nah itu, Bang, bukan kasihan lagi, kadang kita sedih, Bang, lihat kawan-kawan kita di dalam, ya kan. Kita berpikir ya bahwa mereka punya anak dan istri, bagaimana anak istri mereka mencari makan sedangkan suaminya berada di dalam, kan. Itu akan timbul di dalam hati kita, ya kan. Kadang kita melihat narapidana itu ya sedih kadang, Bang, ya. Nah kayak kita berdoa mudah-mudahan mereka bebas, mereka tidak mengulangi lagi tindak pidana yang mereka lakukan, mereka bebas, mereka sudah bisa mendapatkan skill yang sudah kita ajari di dalam lapas, Bang. Iya benar ya. Betul, Bang. Waduh, luar biasa nih, Mbak Hendrik. Kayaknya pejabat nih banyak waktunya, kegiatan. Kita nggak undang sekali ini kayaknya, Mbak Hendrik. Kira-kira Mbak Hendrik. Bagi yang belum masuk dan mudah-mudahan tidak masuk gitu ya. Nasihat-nasihat apa bagi Mbak Hendrik untuk masyarakat ini? Oke, Bang. Ini khususnya untuk kawan-kawan yang atau masyarakat luar ya. Masyarakat luar. Yang pertama, jangan melakukan tindak pidana. Bekerjalah dengan baik. Sayangilah istri dan anak-anakmu dan keluargamu. Ya kan? Apapun bentuk pekerjaan kita, syukuri, Bang. Itu syukuri pertama. Syukuri agar kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, Bang. Itu aja, Bang. Jangan melanggar hukum lah. Jangan melanggar hukum ya. Kalau untuk nasihat bagi keluarga narapidana nih, nasihat untuk keluarga narapidana yang pertama adalah pada saat dia besukan atau mengunjungi keluarganya di dalam, tolong bilang kepada keluarganya jangan melakukan pelanggaran di dalam lapas, sehingga mereka bisa mendapatkan program pembinaan seperti pembebasan bersyarat, Bang. Pembebasan bersyarat diberikan oleh lapas 2/3 masa pidana dia, Bang. 2/3? Iya, 2/3, Bang. Jadi seandainya dia pidana dia 1 tahun atau 1 tahun 6 bulan, ya dia bisa kena hukuman 9 bulan melaksanakan pidana, dia bisa bebas. Tapi asalkan disiplin pembinaan tapi dia melaksanakan program pembinaan dengan baik, Bang, mengikuti kegiatan tadi, baik itu kemandirian, kerohanian, keagamaan dan lain-lain, Bang.
Oke. Itu Bang. Ini yang terakhir nih. Oke. Motivasi hidup sendiri bagi dari Bang Hendrik untuk publik agar tetap semangat menjalani kehidupan yang tengah-tengah putus asa nih. Oke, untuk kawan-kawan nih Bang. Ya, kawan-kawan kita. Yang pertama kalau diri saya nih Bang, diri saya yang pertama adalah jangan mengeluh Bang. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh Bang. Kenapa? Ya kan kalau kita mengeluh maka pasti kita akan susah Bang. Ya kan jangan mengeluh. Ya kan jangan mengeluh, terus itu jangan dengarkan omongan orang. Jangan dengar. Ya kan kerja. Jauhi jauhi pelanggaran Bang. Itu saja Bang. Oke, Bang Hendrik kira-kira di tengah kesibukan Bang Hendrik, oke Bang, lakukan kegiatan untuk poin pertama. Untuk pertama sekali rasanya. Undang lagi nggak apa-apa? Enggak. ini perkenalan awal. Sudah dapat awalnya besok. Iya. Datang nanti kita datang ke Kalapas kan? Boleh. Iya. Insya Allah. Kalapas. Apa lagi Bang? Apa lagi nih? Apa nanti? Mungkin untuk kali ini hal terpenting dari nasihat tadi kayaknya cukup untuk tahap ini kayak Bang Hendrik. Nanti mungkin kita akan coba datang kembali Bang Hendrik. Karena kan pejabat waktunya kasih ini. Bang Hendrik, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita Bang Hendrik. Mungkin lain waktu dan kesempatan kita sambung. Akhirnya saya Zulfahmi Adi. Saya Herdianto, Kalapas kelas 2A Bukit Tinggi. Ucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bang. Sukses Bang Hendrik.